Maka masuk juga di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, dan seterusnya. Maka tidak ada yang tersisa kecuali umat kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad dan pengikut nabi-nabi yang tauhid. Jadi Al-Hawariyun Muslim, yang mengikuti Bani Israel Muslim, pengikutnya Nabi Nuh yang tidak ditenggelamkan. Muslim apa tidak? Muslim, karena mereka mengesahkan Allah kecuali anaknya dan istrinya dan semua nabi-nabi. Maka di sini dohirnya adalah watabqa hadhil ummah. Maka yang tersisa umat kita ini Nabi Muhammad dan dohirnya umat-umat yang mengesahkan Allah. Wa fiha munafiquha. Dan di antara mereka kaum muslimin ini orang-orang munafiknya. Wah, berarti orang-orang munafik bisa melihat Allah. Berarti orang-orang munafik tidak ikut kepada sesembahan selain Allah. Ini faidah. Jadi orang-orang munafik, mereka disebutkan di Al-Quran fidarkil asfali minan nar. Dari segi dimasukkan kepada api neraka, dimasukkan kepada api neraka dan kekal di dalamnya paling bawah. Namun dalam permasalahan di mahsyar sudah ada al-muadzin yuadzin. Maka disebutkan di dalam hadis wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Maka yang tersisa hanya kaum muslimin yang menyembah Allah, mereka tidak mengikuti togut-togut, tidak mengikuti dewa-dewa yang disembah, yang mengajak mereka, membawa mereka ke api neraka. Lalu dari mahsyar yang banyak full tadi, dari berbagai jenis orang kafir musyrik, hanya tersisa muslimin pengikut Nabi Muhammad dan yang lainnya, dan orang-orang munafiqun yang ada di zaman Nabi Muhammad. Maka di sini apakah ini pujian untuk orang-orang munafik? Sedikit, namun akhirnya mereka kelak kekal di api neraka, forever in hell, menghinakan fi darkil asfali minan nar, di kerak api neraka. Lalu kenapa kalau ditanya tentang permasalahan hikmahnya, kenapa di sini mereka seakan-akan lebih baik daripada musyrik dan kafir? Jawabnya, musyrik dan kafir mereka terang-terangan menyembah Yesus Kristus, menyembah Uzair, menyembah api, menyembah dewa-dewa yang mereka anggap ilah selain Allah, dan patung-patung Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Maka jelas. Namun orang-orang munafik, maka mereka nifak, maknanya menipu diri mereka. Mereka zahirnya menyembah atau tidak mempunyai agama ataupun
bersama orang-orang penyembah berhala di zaman Nabi, menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, namun mereka tinggal di Madinah berpura-pura masuk kepada Islam. Maka mereka sangat berat untuk sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah Fajr dan Isya, karena di sana gelap dan mereka tidak iman, merasa dingin, merasa begini begitu. Akhirnya kesempatan banyak dari mereka yang tidak sholat berjamaah atau tidak sholat karena mereka kufur. Berat waktu itu. Maka kembali kepada permasalahan di sini. Kenapa orang-orang munafikun di sini tidak seperti orang musyrik, kafir, jelas ikut kepada setan, masukkan api neraka, ikut kepada penyembahan patung berhala di zaman Nabi Muhammad, masuk kepada mereka dan hilang di padang mahsyar, masuk ke neraka. Lalu kenapa orang-orang munafik tidak? Karena mereka dohirnya menyembah Allah. Di Madinah meskipun nifak, pura-pura sholat, jihad pun pura-pura ikut, dan takut terkena bidikan panah, sniper, dan tebasan pedang. Karena nanti kalau mati mereka tidak beriman, mereka kafir, munafik. Akhirnya di sini Allah yang maha adil. Mau dimasukkan kemana? Mereka bukan penyembah patung dohirnya. Mereka tinggal di Madinah, memperbanyak kaum muslimin di Madinah, meskipun nifak bersama Nabi tetapi tidak bersama Nabi, munafik. Maka akhirnya orang-orang munafik ini dimasukkan kepada golongan apa? Allah yang menciptakan mereka, Allah yang akan mengiqab mereka. Diberikanlah mereka di sini seakan-akan lebih dari orang-orang kufar dan orang-orang musyrik. Karena dulu dia menyembah Allah seakan-akan bersama Nabi di Madinah. Nah, pura-puranya ini dihargai dengan tidak mereka langsung mengikuti Taugut. Namun kapan mereka akan dicampakkan? Setelah itu. Dan kekal dan dikerak api neraka. Lebih daripada orang-orang yang lain. Maka disebutkan, maka yang tersisa kaum muslimin dan orang-orang munafiknya. Dan poin pendalilannya di sini, lihat lafadznya, fayatihimullahu, maka datanglah Allah kepada mereka. Fayaqul ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna hada makanuna hatta yatina rabbuna. Di sini di dalam lafadz disebutkan bahwa aku Rabb kalian secara langsung. Adapun di lafadz yang lain yang sahih juga, Allah menguji mereka dan bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak mengikuti seperti yang lain? Tadi mengikuti api, tadi mengikuti rembulan dan mentari masuk api neraka. Kenapa kalian tidak mengikuti mereka? Maka mereka mengatakan, kami mengikuti Allah yang kami sembah. Sehingga mereka mengikuti Allah yang mereka sembah. Kemudian di sini disebutkan, fayatihimullah, lalu Allah menampakkan kepada mereka, dan ini wajah pendalilannya, namun dengan zat yang hati mereka kaum muslimin menafikan bahwa itu bukan Rabb kami, diuji oleh Allah. Maka disebutkan, ana rabbukum, oh kalau begitu aku Rabb kalian, diuji oleh Allah. Di riwayat yang lain Allah menampakkan kepada mereka zat yang mereka tidak sepakat di hatinya itu bukan Allah, tetapi itu sesembahan selain Allah dan sebagainya. Maka apa kata kaum muslimin? Tidak mau mengikutinya di saat ana rabbukum, aku Rabb kalian yang kalian tunggu. Fayaqulun, berkata kaum muslimin, anta, disebutkan hada makanuna hatta yatina rabbuna, kami tidak akan pernah bergeming mengikuti kamu. Ini tempat kami sampai datang Allah yang kami tunggu. Maka diuji oleh Allah, ya udah kalau begitu aku Rabb kamu. Di beberapa riwayat disebutkan, ditampakkan kepada mereka perkara yang tidak disepakati oleh kaum muslimin, bahwa ini bukan Allah, ini Taugut. Maka mereka tidak mau dan mengatakan, hada makanuna, kami tidak akan bergeming mengikuti kamu sampai datang Rabb kami yang kami dijanjikan dulu. Hatta yatina rabbuna, sampai datang Rabb kami yang kami sembah dulu di dunia dalam keadaan esa. Fa idza jaa rabbuna arafnahu,
Maka akhirnya datang Allah dengan sifat yang disepakati oleh kaum muslimin. Arafnahu, kami mengetahui dia adalah Rabb. Fayatihimullahu, maka Allah datang menampakkan diri kepada mereka. Dan yang kedua kali mengatakan fayaqul ana rabbukum, aku Rabb kalian. Namun karena di sini Allah datang kepada mereka dan menampakkan dirinya yang sesuai dengan apa yang disifatkan oleh kaum muslimin pada saat itu, sehingga mereka meyakini itu adalah Rabb mereka, maka dikatakan anta rabbuna fayad'uhum, kamu adalah Rabb kami, kamu adalah Allah yang kami tunggu. Maka semuanya mengikuti Allah. Cukup di sini lafadznya, cukup hafalannya segini. Karena setelah itu akan menceritakan bagaimana keadaan mereka setelah itu dibentangkan as-sirat. Dan disitulah nanti orang-orang munafik akan jatuh dari awal wahlah. Dari pertama kali disuruh dia itu berjalan, langsung jatuh. Dan disitulah orang-orang munafik menjadi lebih parah daripada orang-orang musyrik kafir. Karena orang-orang munafik di sini fidarkil asfali minan nar, orang-orang kufar musyrik sama kekal. Namun setiap orang yang lebih parah dan jahat kepada kaum muslimin dari fitnahnya akan lebih parah keadaannya. Maka jangan dijadikan dari pendalilan ini orang-orang munafik mempunyai keutamaan dari orang-orang kafir musyrik. Di sini hanya Allah berbuat keadilan, di mana orang-orang musyrik langsung masuk api neraka mengikuti apa yang disembah. Yang menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal akan tampak Lat, Uzza membawa mereka ke api neraka orang-orang kufar Quraisy. Adapun orang munafik tinggal bersama Nabi di Madinah, pura-pura ikut sholat berjamaah, kemudian pura-pura ikut perang, dihargai. Ya sudah, mereka tidak menyembah sesembahan selain Allah, tapi menyembah Allah. Lalu digolongkan kepada orang-orang muslim. Maksudnya bukan orang muslim, tapi seperti orang muslim yang mana mereka akan masih bersama kaum muslimin. Kemudian setelah itu dibedakan kapan? Setelah Allah menampakkan kepada mereka, kemudian mereka mengikuti Allah, kemudian Allah membuat jembatan as-sirat, yang mana as-sirat itu di antara punggung api neraka. Maka semua yang melewati akan masuk surga di akhirnya, dan orang-orang yang munafik akan jatuh fi awal muhlah, dari satu langkah pertama jatuh dan langsung masuk api neraka. Inilah yang menjadi perbedaan antara muslim dengan orang-orang munafik di saat melewati jembatan. Adapun di saat di mahsyar, maka mereka sama seperti di dalam hadis, mereka akan sama-sama berada dalam keadaan di mahsyar, dan orang-orang musyrik kafir mengikuti tagut. Tinggal nanti masalah, lalu kalau begitu orang-orang munafik akan melihat Allah sama seperti muslimin. Ini pembahasan ada babnya khusus di waktu yang akan datang. Maka sampai poin ini kita menghafal hadis, sehingga barang siapa yang akan menghafal untuk pelajaran yang akan datang, mulai dari diulang sanadnya dari Abu Abdillah Al-Bukhari sampai kepada lafaz ana rabbukum fayaqulun anta rabbuna fayad'uhum, cukup di sini. Adapun fayadribus sirat nanti masuk kepada faidah yang lain. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Dipersilahkan salat sunnah. Barakallahu fikum.